Para kekasih, tema yang akan saya sampaikan adalah total dan maksimal. Katakan, total dan maksimal. Demi aku dan semua. Jadi satu orang anak Tuhan yang bisa total dan maksimal di bidang rohaninya, saya beritahu saudara, maka demi dia dan bagi semua orang di sekitarnya, dia akan mengalami perubahan, dia akan mengalami mujizat. Dia akan mengalami perbuatan Allah yang besar bagi dia dan bagi orang-orang yang lain. Amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Jadi saya dan saudara harus tahu, kita dipakai oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Itu terlalu kecil. Katakan, terlalu kecil. Bila saya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk diri saya sendiri. Ya, jadi terlalu kecil. Kalau hanya untuk saya, kalau hanya untuk Anda pribadi, untuk keluarga saya atau keluarga Anda saja, itu terlalu kecil. Anugerah yang luar biasa diberikan kepada kita, itu dahsyat dan itu luar biasa. Amin. Jadi katakan, jadi bila saya total dan maksimal, saya akan diberkati. Dan berkat tersebut akan mengalir bagi banyak orang. Saya menjadi tanda ajaib di hadapan banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Inilah tema dan latar belakang dari tema ini, saudara. Dan saya ingin mengajak satu pembacaan yang agak panjang dari 2 Samuel pasal yang ke-22. Ayat 21, kemudian ayat 25 sampai 27. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Ya, saudara, bila kita melihat judul dari pasal 22 dari 2 Samuel ini adalah apa? Nyanyian syukur Daud. Katakan, nyanyian syukur Daud. Karena memang ada yang patut disyukuri. Ya, nah inilah. Jadi di sini Daud menumpahkan isi hatinya, ucapan syukurnya kepada Allah Yehova karena memang ada yang patut disyukuri. Apakah dia? Yaitu dia dilepaskan daripada musuh-musuhnya. Kalau saudara membaca nanti di rumah mulai ayat 1, hebat sekali. Dia mengatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari semua musuh-musuhku. Saudara, bukankah ini dahsyat? Dia seorang raja, musuhnya banyak. Memang raja-raja lain ketakutan. Tetapi dia juga mempunyai musuh dalam selimut. Itu sebab kalau dia menaikkan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasihnya, itu karena ayat 1, ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Wow. Ya, ada musuh dalam selimut yang besar, mempunyai kekuasaan lebih besar dari dia dan sekaligus mertuanya. Saudara, bagaimana? Ya, saudara, tradisi Yahudi sangat menghargai orang-orang tua. Jadi dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa berkutik bila ada orang yang lebih tua memusuhi dia di dalam keluarga. Saudara, tetapi, semua katakan tetapi, Tuhan melepaskan Daud dari segala musuhnya. Baik musuh yang terselubung maupun musuh yang nyata di luar. Demikianlah akan terjadi pada saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Nah, dari pendahuluan pasal ini kita akan membaca ayat yang ke-21, kemudian 25 sampai 27. 1, 2. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela,
engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Amin. Saudara, mudah dimengerti ya. Ayat yang kita baca ini, ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi saya tidak benar, maka Tuhan juga tidak melakukan kepada saya yang benar. Kemudian ayat 21, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian hatiku, ya, kesucian tanganku. Jadi ini juga jelas, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, kebersihan dari tanganku. Saudara, ini jelas banget. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Ya, diulangi lagi. Sesuai dengan kesucianku di depan matanya. 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Coba, ini adalah sesuatu persamaan, similarity, ya, yang mudah. Jadi apa yang aku lakukan kepada Tuhan, Tuhan lakukan sama aku, saudara. Dan dari situlah dia mendapat kelepasan dari semua musuhnya. Berarti Daud, dia mempunyai dari hatinya kepada Tuhan, itu adalah satu penyerahan yang total. Katakan, penyerahan yang total. Cinta yang maksimal. Saudara. Nah, jadi Tuhan memperlakukan dia mudah. Tuhan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan Tuhan. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu teologi ini mudah sekali. Ya, saya dan saudara tidak usah jungkir balik setengah mati. Tetapi kita punya hati, katakan hati saya dan tangan saya, yaitu perbuatan saya terhadap Tuhan, itulah yang dinilai. Dari situlah berkat saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Selanjutnya, saudara, ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi, katakan tetapi, terhadap orang yang bengkok, Tuhan berlaku belat-belit. Saudara, kalau saya tanya siapa yang mau diperlakukan Tuhan belat-belit, tidak ada yang mau. Amin. Tidak ada yang mau. Anak kecil pun tidak mau. Saudara. Karena itu merupakan satu hal yang sungguh-sungguh merugikan. Yang sangat menyakitkan hati kalau sampai Tuhan berbelat-belit. Tuhan katanya engkau sudah berjanji, gak dikasih sama saya. Engkau berbohong. Engkau tidak memenuhi janjimu. Sepertinya Tuhan berbelat-belit. Ada ayatnya bahwa Tuhan akan mempercepat jawaban doa. Tetapi Tuhan sampai sekarang berapa tahun? Berapa puluh tahun saya belum terjawab. Tuhan berlaku belat-belit. Saudara, kita harus memeriksa hati kita. Katakan, saya harus memeriksa hati saya. Tangan saudara. Dan perbuatan tangan saya. Bila hati saya dan perbuatan tangan saya berkenan kepada Tuhan, ayat 27, yang berbelat-belit tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, dengan pendahuluan yang mudah ditangkap ini, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk total dan maksimal. Katakan total dan maksimal. Ya, dua kata ini mirip. Total berarti sepenuhnya, sama sekali, habis-habisan. Ya, dan sepertinya itu maksimum. Tetapi di belakangnya maksimal juga demikian. Jadi total dan maksimal. Tidak kita sisakan lagi yang lain. Karena total dan maksimal. Saudara, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya tidak berbelat-belit di dalam hidup kita. Apa yang kita mohon
Dia mudah memberi. Bahkan apa yang belum kepikir sama kita, belum kita lihat wujudnya, belum kita dengar kisahnya, belum timbul di dalam hati kita, dia titik-titik sudah menyediakan. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Jadi totalitas dan maximize kita kepada Tuhan, ini sangat penting sekali. Saudara, itu sebab seringkali saya katakan, anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian mendapat pelajaran dan pengajaran firman dari tempat ini, kalian melakukan masa depan kalian itu dahsyat. Pasti. Yang sudah tua pun, kalau masih ada keinginan untuk melakukan firman, sisa hidup yang tidak seberapa lama juga dahsyat. Apalagi yang masih muda, ya, akan lebih lagi, lebih panjang, lebih lama. Kalau lebih lama itu prosesnya, saudara, grafiknya sesuai dengan time, waktu, ya, sesuai dengan volume, maka dalil ini semakin panjang usia, semakin panjang durasinya, karena masih muda, masih panjang, saudara, maka bisa menanjak lebih tinggi lagi. Ini hukumnya, ini rumusnya. Jadi orang ikut Tuhan dari sejak muda, melayani Tuhan sejak dari remaja, pasti akan mencapai goal yang lebih tinggi. Amin. Ayo anak-anak muda yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, sungguh luar biasa. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Katakan total dan maksimal. Apa yang kita baca tadi dari 2 Samuel 22 ayat 21, kemudian 25, 26, 27. Saudara, ada dua intisari. Intisari yang pertama, orang hidup benar dan kudus itu ditimbang dan dipahalai oleh Allah. Amin. Katakan, bila saya hidup benar dan kudus, saya ditimbang berbobot. Dan itu sebabnya saya akan dipahalai. Ya, penting sekali. Itu sebab kita bisa maksimal demi aku dan semua sesuai dengan judul ini, tidak sesuatu yang impossible, sesuatu yang sulit, tidak. Ini sesuatu yang logis. Ini adalah hasil yang logis. Ini adalah segala sesuatu yang menjadi hasilnya. Kalau saudara mempunyai garis kerja demikian, kemudian horizontal, garis kerja vertikal, saudara bisa mendapatkan resultant. Ya, saudara, ini hasilnya dari waktu dan kegiatan, inilah hasilnya. Ya, ini pelajaran trigonometri, dan dari sanalah para inventor, para penemu menemukan banyak alat, instrumen, dan sistem teknologi untuk kemakmuran bangsa-bangsa di dunia. Hanya dari rumus yang sederhana. Antara waktu, saudara, dan energi. Jadi saudara mesti tahu, kalau saya dan saudara total, seluruh hidup kita, dan maksimal energi kita, pikiran kita, katakan, cinta saya kepada Tuhan Yesus pasti menghasilkan hasil luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ini adalah kesimpulan pertama, saudara. Kesimpulan kedua dari yang kita baca tadi, orang yang melekat di hati Yesus seperti Daud, kayak apa dia? Ya, dari awal dia dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Nabi Samuel berkata pada Raja Saul nangis-nangis nyembah kepada dia, supaya Raja Saul mendoakan dia. Jangan sampai Samuel meninggalkan dia. Ya, ini Raja Saul, tapi dia sendiri sudah kroso. Roh Allah sudah pergi dari hidupku. Aku sudah tidak dipakai lagi sama Tuhan. Aku sudah tidak lagi ditengok, tidak lagi diperhatiin sama Tuhan. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Saudara, pada waktu itu Samuel berkata kepada Saul, raja ini, Saul, Tuhan telah menemukan seseorang yang nempel di belakang hati Allah.
A man after the heart of God. Seorang yang nempel di hati Allah. Wah, Raja Saul semakin kemeropoh hatinya. Semakin down dia, semakin putus asa dan pucat pasi wajahnya. Dia sudah tahu sebentar aku akan diakhiri oleh Tuhan. Tuhan sudah menemukan seseorang yang lebih berkenan kepadanya daripada aku, saudara. Dan itulah pentingnya saya dan Anda harus melekat di hati Yesus. Kalau ada orang yang bermaksud jahat, orang yang tidak suka sama saudara, karena saudara ini melekat di hati Tuhan. Kalau saudara itu total dan maksimal, saudara engkau harus yakin. Aku tidak takut dan tidak khawatir apapun. Ya, penyakit COVID-19 ini yang begitu menakutkan, tidak lagi menjadi menakutkan dalam hidup saudara. Akibat yang ditimbulkan karena saudara kurang uang, kurang penghasilan. Anak-anak belajar tidak tuntas, anak-anak belajar tidak seluruh ilmu bisa diserap. Saudara, kita tidak tahu kualitasnya kayak apa. Semoga aja bagus, saudara. Tetapi ini merupakan sesuatu dekadensi di bidang edukasi di seluruh dunia. Sementara orang sangat membayangkan hal-hal yang besar dan cita-cita inovatif yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberitahu bahwa kemampuanmu itu cuma sedikit. Kamu tidak bisa pol-polan. Karena dengan adanya pandemi ini, aku membuat semua menjadi rata. Semua tidak bisa naik lagi, aku bikin semua rata saja. Saudara yang kekasih, jadi di sini kita bisa tahu siapa yang akan memenangkan. Ini race, ini championship, ini perlombaan. Hanya orang yang melekat di hati Allah. Hanya orang yang hidup benar dan hidup kudus. Maka dialah yang akan memenangkan segala persaingan dalam hidup ini. Termasuk Anda dan saya. Bila kita total dan maksimal, katakan, bila saya total dan maksimal, saya pasti memenangkan setiap persaingan di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, dan yang kedua, melekat di hati Yesus. Ia setia dan menyayangi aku. Bila aku setia, katakan bila saya setia, Tuhan tidak akan berbelit. Amin. Jadi saya dan saudara harus mantap ya. Dari Mazmur 27 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saudara, Mazmur 27 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari kita akan membaca lebih dahulu. 1, 2. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, dari dua ayat ini, saudara, bila saudara melihat ya saudara, siapa pengarang pasal 27 dari Mazmur, siapa? Daud. Dari Daud. Dia mengalami sendiri. Saudara, dia mengalami pertentangan, dia mengalami musuh dalam selimut, dia mengalami tidak berkutik. Musuh besarnya adalah mertuanya. Dan raja lagi, bagaimana dia bisa berkutik? Saudara, tidak bisa. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau saya dan saudara melekat di hati Tuhan, maka Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Bukan saudara, katakan bukan saya. Problema saya, kebutuhan saya, ketidakmungkinan saya, kegagalan saya, Yesus yang menyelesaikan. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saudara, banyak orang bertanya, bisakah aku maksimal benar? Saudara, sementara dosa itu ada di sekitarku, begitu mudah, begitu muncul saja.
Tidak usah dibuka, tidak usah dicari, begitu muncul saja. Segala macam godaan begitu dahsyat di sekitar kita. Bisakah total dan maksimal kepada Tuhan? Mungkin bisa 1 jam, mungkin bisa setengah hari, tapi mungkin tidak bisa sepanjang hidup. Ini satu dilematika dan problematika yang besar, yang saya dan saudara harus minta supaya Tuhan memberikan pemecahan persoalan buat kita. Kuasa yang dahsyat, katakan kuasa yang dahsyat, harus saya terima untuk menyelesaikan problema besar ini. Saudara, kalau saya dan saudara ada pertanyaan selalu muncul dalam pikiran kita, dan saya yakin saudara pasti punya pertanyaan ini. Bisakah maksimal benar? Bisakah hidup kudus? Tangannya suci seperti apa yang aku baca tadi, sementara dosa ada di sekitarku. Saudara yang kekasih, apa jawaban saudara? Kira-kira apa jawaban saudara? Bisa apa tidak? Bisa. Amin. Nah, para kekasih, mari kita akan membuka 2 buah ayat dari Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan ayat 20. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan ayat 20. In the scriptures, I just want to put stressing before you, and you have believed and receiving what God have already prepared for all of us to live holy and sanctified by His blood. You have receiving the faith, and you must believe about such kind of authority and power that God will give to each person in particular to receive the holiness and also the cleanness in whatever he or she does in this world. Mari kita akan baca bersama di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Di Alkitab saya pada halaman 1159. 1, 2. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini di luar jalan pikiran saya. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, saudara pasti tidak pernah kepikir bahwa inilah sistem dan cara Allah membuat saya bisa hidup benar, saudara bisa hidup benar. Saudara, ini kita tidak kepikiran. Saudara yang kekasih, sekarang Tuhan memakai cara apa? Kalau kamu tidak bisa taat, kamu tidak bisa hidup kudus, kamu tidak bisa sesuai dengan kehendakku, tak ambil hatimu. Coba, pernahkah kebayang bahwa hati kita akan dicabut dan aku akan memberi hati yang baru? Coba. Kalau itu para ahli bedah jantung, membedah jantung kita dan memberi jantung yang baru. Wah, itu proses menyambung nyawa yang hebat, mengerahkan keringat dari tim dokter bedah, melibatkan beberapa ahli bedah yang berbeda, membutuhkan waktu berjam-jam, pemulihan berhari-hari bagi si pasien. Tapi Tuhan gampang aja. Kamu gak bisa benar, kamu gak bisa suci, kamu tidak bisa tulus, kamu tidak bisa setia, kamu tidak bisa tuhu kepada aku. Gampang aja. Tak ambil hatimu, tak kasih hati yang baru. Rohmu yang lama tak ambil, tak kasih roh yang baru. Saya tidak tahu Tuhan telah melakukan proses operasi ini dan transplantasi ini kepada saya berapa puluh kali, saya tidak tahu. Tapi dia telah mengubah saya dan dia harus mengubah saudara.
supaya semua yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan Allah Roh Kudus melakukan bagi saudara dan bagi saya. Mudah sekali kalau saudara sangat kepikiran. Saudara, biasanya traumatika ini dialami oleh orang-orang yang baru kehilangan suami atau istri atau anaknya atau orang tuanya. Saudara, meninggal dunia mereka dan dia dalam keadaan yang sangat goncang. Saudara, apa sih yang manusia bisa kerjakan? Para ahli jiwa, para filsuf mengatakan, ya kamu harus terima. Karena ini memang sudah kehendak Tuhan. Pendeta juga mengatakan, kamu harus terima. Teman-teman sejawat kita mengatakan, kamu harus terima keadaan ini. Ini sudah waktunya dia pulang ke sorga. Kamu jangan sedih, kamu yang senang. Saudara yang kekasih, ini sebenarnya bukan jawaban dan solusi. Ini bukan jawaban dan ini bukan solusi yang jitu. Saya mau tanya, dari apa yang kita pelajari barusan, seharusnya apa yang terjadi? Pada orang yang sedih sekali ini, apa yang harusnya terjadi pada dia? Ganti apa? Hati. Amin. Jadi kalau saudara sedang dalam keadaan yang sangat ruwet dan engkau tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Kenapa aku selalu kepikiran? Kenapa aku selalu menangis? Kenapa aku selalu jengkel? Kenapa aku selalu dendam sama orang ini? Mudah sekali. Apa? Ganti hati. Amin. Kalau saudara ganti hati, katakan bila saya ganti hati yang dari Tuhan Yesus dengan roh yang baru, maka hati saya berubah. Amin. Luar biasa kan? Jadi disinilah solusinya dan resolusinya bagaimana kita bisa hidup enteng. Ayo, Jadi kalau saya dan saudara mau hidup enteng, solusinya hatinya diganti baru. Tuhan, saya sudah sekian lama, saya sampai judek. Ya, saya sampai tidak bisa mikir lagi. Tuhan tolong ganti hati saya. Ganti aja Tuhan. Ini masalah Tuhan, masalah. Ganti aja. Mulai sekarang kita harus minta satu jenis permohonan yang berkenan adalah minta diganti hati kita. Hidup saudara baru enteng. Enteng apa tidak? Enteng. Ya, jadi saya dan Anda harus tahu. Katakan, cara Tuhan dahsyat. Tidak menyakitkan, sangat menguntungkan. Dalam nama Yesus, saat saya mendengar pembacaan ayat ini, saya beriman. Mujizat perubahan hati, mujizat roh yang baru diberikan kepada saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.